selamat malam teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan mencoba mereview tentang blower yang baru datang. Jadi ini modelnya, dusnya. Jadi blower apakah ini, ada yang tahu? Nah, jadi ini blower adalah blower portable Cellkit 858 DP. Jadi model packingnya kayak gini ya. Sebenarnya kalau Cellkit itu menurut saya itu barang yang bermerek, tapi kalau dilihat dari packingnya agak meragukan ya, barangnya seperti apa. Seperti yang saya review kemarin, yang bermerek Nepto itu kemasannya itu lebih meyakinkan daripada ini. Oke, kita coba buka aja ya, isinya apa aja dalam dusnya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Di dalam dusnya itu yang pertama ada kabel powernya. Setelah itu ada tatakan untuk blowernya. Selanjutnya ada kepala blowernya, gagang blowernya. Terus di sini kita punya kotak utamanya, kontrolnya semuanya di sini. Nah, ini dia. Seperti ini, seperti adaptor laptop ya. Ukurannya juga sama persis. Oke, selanjutnya di sini ada kartu garansi. Ini tipe barangnya sama nomor seri mesin. Garansinya 1 tahun ya untuk Cellkit. Ini garansi resmi sih katanya. Untuk ketentuan garansinya, masa berlaku garansi 1 tahun terhitung dari tanggal pembelian. Jadi notanya jangan sampai hilang ya. Kalau misalnya beli di toko online atau apa, nanti notanya itu di print. Habis itu yang kedua, biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh pembeli. Yang ketiga, garansi tidak berlaku apabila faktur pembelian dan kartu garansi hilang. Terus produk rusak akibat kebakaran, huru-hara, bencana alam, atau transportasi. Selanjutnya karena segel pada produk telah rusak. Selanjutnya, produk rusak karena pemasangan atau penggunaan yang salah, perbaikan atau modifikasi di luar servis resmi Cellkit. Lalu, karena ketidaksesuaian atau tidak terbaca atau diubah antara produk dengan kartu garansi waktu pembelian. Yang nomor F, penggantian suku cadang karena korosi, karat atau noda goresan, penyok atau rusak pada casing, atau pudarnya cat pada produk. Selanjutnya adalah terjadi kerusakan fisik produk karena kesalahan proses pengiriman. Dan yang terakhir, kerusakan akibat kesalahan penggunaan atau penggunaan tidak sesuai dengan instruksi. Selanjutnya, setelah masa garansi berakhir akan dikenakan biaya servis dan suku cadang. Terus pusat servis buka hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai 16. Tutup di hari Minggu dan hari besar nasional. Nomor teleponnya nanti kalau misalnya ada yang mau garansi bisa dihubungi 031 37 18899. Oke, mungkin itu aja untuk kartu garansinya. Selanjutnya ini ada buku petunjuk kayaknya nih. Petunjuk pemakaian untuk 5
858 dp dan 859 dp. Ini petunjuk pemakaiannya seperti ini ya. Oke, tunjuk pemakaian. Nah, untuk spesifikasinya kita coba lihat spesifikasinya. Ini untuk blowernya, tegangan daya 220 volt, terus penggunaan daya sekitar 100 sampai 480 watt. Jenis pompa tidak mengandung karbon, sirkulasi udara 100 liter per menit dapat diatur, besar daya 90 watt, mesin pemanas 250 watt ektal, suhu udara panas 100 sampai 480 derajat Celcius. Jadi itu spesifikasi kerjanya. Terus untuk kondisi operasi, suhu minus 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kondisi tempat minus 20 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Kelembaban 90%, kurang dari 90% untuk kondisi kerja. Terus untuk kondisi tempat kurang dari 80%. Stabilitas tegangan, stabilitas beban, alur, suhu koefisien, ya seperti itu. Sisanya seperti blower pada umumnya, cara-cara penggunaannya. Nah, ini untuk pengaturannya. Yang pertama itu sambungkan kabel power ke sumber listrik. Yang kedua, mesin blower akan menyala. Setelah mesin blower menyala, tekan tombol setup, maka gagang blower akan mengeluarkan udara dan mengeluarkan panas. Yang nomor 3 ini, atur tombol pengaturan sirkulasi udara dan pengatur panas. Tekan tombol atas atau bawah, naik atau turun untuk mengatur sirkulasi udara dan panas. Untuk perpindahan pengaturan antara udara dan panas, tekan tombol setup. Untuk tipe 859 dp menggunakan tombol bintang. Pengaturan udara sewaktu layar menunjukkan F. Jadi untuk pengaturan udaranya pas menunjukkan F itu pengaturan udara. Terus kami menyarankan atur suhu antara 250 sampai 350 derajat Celcius untuk pengaturan udara. Jika menggunakan mata blower 1 set antara 1 dan sampai 3, dan untuk mata blower lebih banyak dapat di-set pada level 4 sampai 6. Jadi kalau menggunakan mata blower yang 1 set, usahakan anginnya antara 1 sampai 3, dan untuk mata blower yang lebih banyak dapat menggunakan 4 sampai 6 untuk level udaranya, level anginnya. Oke, mungkin itu aja untuk petunjuknya. Nanti bisa dibaca-baca lagi untuk lebih lengkapnya. Sekarang mari kita coba praktekkan bagaimana untuk pengoperasiannya. Yang pertama dari main utamanya, ini kita buka. Nah, seperti ini. Tidak mencerminkan barang mahal sih sebenarnya. Nah, ini juga diisi voltage, tegangan 100 sampai 240 volt, frekuensi 50 sampai 60 Hz, power sampai 480 watt, temperatur 100 sampai 480 derajat Celcius, terus tekanan angin 3 sampai 10 MP. Sekarang kita coba. Ini
untuk kabel powernya kita masukkan ke lubang yang ini. Yang ceweknya kelihatan. Oke, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Terus ini untuk tempat gagang soldernya kita taruh. Oke, seperti ini. Terus ini untuk kepala soldernya, posisinya seperti ini ya, seperti solder blower biasa. Terus yang ini colokannya, ini udah ada gitunya ya, ada kayak cekok gitu di tengahnya. Terus di sini juga ada kayak benjolan apa sih namanya? Kita sambungkan itu ya, sesuai rumahnya. Tekan sampai penuh, sampai masuk benar-benar kencang. Habis itu dratnya ini kita putar sampai kencang. Oke, sudah kuat. Sekarang kita coba hubungkan ke stop kontak. Bagaimana hasilnya? Oke, nyala ya. Nah, seperti itu dia mode standby. Nah, di sini ada tiga tombol, up, down, sama setup. Oke, dari mode standby ini kita tekan tombol setup sampai bunyi beep. Nah, setelah bunyi beep ini dia sebenarnya sudah menyala, tapi karena gagang blowernya masih ditaruh seperti ini, dia masih standby. Tapi setelah kita angkat dia akan menyala. Seperti itu. Terdengar kan suaranya? Oke. Selanjutnya untuk setting, cara settingnya kita tekan, misalnya kita mau bikin 250 derajat Celcius. Cara nyetingnya, tekan sekali, kita atur ke 200, tekan lagi sekali, kita atur ke 50, tekan lagi sekali, kita atur ke 0. Oke, seperti itu ya untuk mengatur suhunya. Sekarang kita angkat, dia akan mencari langsung ke 250. Nah, seperti itu. Dan untuk mengatur suhunya, caranya tekan setup sebanyak 4 kali sampai keluar huruf F. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita atur suhunya di sini. Suhunya antara 1 sampai 10. Atur sesuai kebutuhan. Oke, bisa terdengar kan suara anginnya? Oke, seperti itu. Oh iya, tadi lupa, dia juga mendapatkan kepala blower sebanyak 3 buah. Kita coba lihat ukurannya.
Nah, kelebihannya dari Nepto yang kemarin saya beli itu, kalau yang Nepto kan cuma dapat 2 kepala, sedangkan kalau ini dia dapat 3 kepala, dari yang kecil sampai yang paling besar. Kalau Nepto kalau nggak salah cuma dapat yang ini aja, yang ini 2, sedangkan ini dapatnya 3. Oke, untuk cara pemasangannya sangat gampang ya. Ini ada kancingan, nanti bisa dilihat sendiri dari dekat. Terus kita di sini cari ada kayak cekok gitu, kita masukkan di sana. Terus kita puter sampai kuat, udah itu aja. Untuk kelebihannya menurut saya dari Nepto yang saya beli kemarin, untuk apa sih namanya, dari saat kita gunakan seperti ini, terus ke mode standby, dia dinginnya lebih cepat karena waktu kita taruh di rumah atau di tempat gagangnya ini, anginnya itu jadi kenceng, dinaikin anginnya sampai penuh, sampai kecepatan paling tinggi. Setelah dingin baru dimatikan. Sedangkan kalau Nepto yang kemarin saya gunakan itu, untuk kecepatan anginnya sesuai yang kita setel. Jadi kalau misalnya kita setel anginnya agak lemah gitu, terus suhunya masih tinggi, jadi untuk menunggu dia dingin atau benar-benar standby lumayan lama. Misalnya ini kan 250 derajat, sekarang kita taruh, nah anginnya akan makin kenceng. Tentunya itu juga mempengaruhi kecepatan turunnya suhu pada kepala blower ini. Dan untuk kipasnya atau fan-nya itu berada di sini ya. Jadi ini ada lubang angin untuk anginnya masuk, lalu dialiri ke depan. Jadi waktu saat kita menggunakan itu, ini tidak boleh tertutup ya, agar anginnya tidak terganggu atau tersumbat. Ini harus benar-benar terbuka dan bersih. Jadi kesimpulannya, untuk blower portable dengan ukuran seperti ini menurut saya sangat simple. Jadi untuk dibawa kemana-mana, di jok motor matic bisa lah masuk, atau dibawa tas kecil gitu, mau kerja kemana, atau misalnya kita masih pulang pergi dari tempat kerjaan, habis itu servisan di rumah, masih bolak-balik, dan kita hanya punya satu blower, kita masih bisa. Sedangkan kalau kayak Nepto kemarin yang saya beli itu ya lumayan ribet sih bawanya, jadinya untuk kemana-mana tuh lumayan ribet. Kalau ini benar-benar simple. Memang sih kemarin kalau di toko online tuh banyak kan yang dijual yang tanpa adaptor seperti ini, jadi dia langsung untuk pengaturan suhu, sama kalau yang digital ya, sama layarnya itu di gagangnya ini ditaruh di sini. Cuman konsekuensinya gagangnya jadi lebih besar, dia lebih besar, lebih lebar. Jadi kalau dari saya pribadi rasanya itu kurang gimana ya, kurang nyaman untuk dipegang. Kalau untuk ukuran standar itu seperti inilah,
masih nyaman lah untuk digunakan itu. Tapi kalau udah yang ada layarnya itu, sempat saya kemarin lihat di tempat temen, itu lumayan besar dan benar-benar gimana ya, benar-benar nggak nyaman gitu untuk dipegangnya. Jadi saya sendiri ini merekomendasikan blower ini untuk blower portable bagi yang punya tempat jauh, pergi ke sana sini untuk membawa blower, ini sangat recommended. Tapi kalau memang apa tuh namanya, kita kerja hanya di satu meja, duduk di sana aja, saya sih lebih senang pakai Nepto karena untuk pengaturan suhu sama anginnya itu lebih gampang, lebih mudah. Itu aja sih. Terima kasih, mungkin saat ini itu aja yang bisa saya sharing. Nanti ke depan saya akan buat bagaimana hasil blower dari Cellkit 858 DP ini, bagaimana hasilnya untuk mengangkat atau melepas IC dan memasangnya, terus bagaimana isi dalamnya dari blower ini, nanti akan coba saya ulas agar tidak terlalu memakan banyak waktu. Mungkin itu aja dari saya untuk malam ini. Terima kasih. Selamat malam.